Semen Indonesia melantai di Bursa Efek Indonesia sejak Juli 1991 dan rekan Julita Telombanua akan menyampaikan berbagai informasi untuk Anda. Silahkan Julita. Baik, terima kasih Rudi. Pemirsa, saham Semen Indonesia menjadi salah satu favorit di bursa saham di papan utama. Sejak pertama kali melantai 30 tahun yang lalu, kita simak datanya. Kita lihat pemirsa, PT Semen Indonesia Persero Tbk, kodenya adalah SMGR, IPO sejak 8 Juli 1991, masuk ke papan utama, bidang usahanya adalah produsen semen, sektornya adalah barang baku, kemudian subsektornya barang baku industri. Selanjutnya kita lihat siapa saja yang memegang saham SMGR ini. Sebanyak 51,01% saham dimiliki oleh Indonesia atau 3,02 miliar lembar saham. Kemudian masyarakat memiliki 2,9 miliar lembar saham atau sebesar 48,99% saham. Dan selanjutnya pemirsa, kita lihat bagaimana pergerakan nilai saham SMGR sejak September 2020. Nah, pada September tercatat 9.100 per lembar saham, kemudian naik pada bulan berikutnya di 9.500. Hingga Desember bahkan juga naik mencapai Rp12.575 per lembar saham. Kemudian pada awal tahun turun ke 11.750, Februari juga tercatat turun ke 11.175 dan pada 29 Maret 2021 turun tipis masih di harga 11.150 tepatnya pada Maret 2021. Yaitu dia informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Rudi. Baik, terima kasih Julita, dan kita kembali ke Mas Fendi Susianto, CEO dari Finvestol Consulting. Mas Fendi, kalau kita melihat, kita memperhatikan pergerakan saham yang tadi disampaikan oleh rekan Julita, ini nampaknya kalau membaca pergerakan saham SMGR ini seperti apa, Mas Fendi? Ya, sebenarnya ini termasuk saham blue chip ya. Artinya memang pergerakannya relatifly hampir sama seperti indeks harga saham gabungan. Karena market cap-nya kurang lebih sekitar 70 triliun juga, relatif besar ya. Sekitar 15-20% dari saham-saham yang blue chip. Nah, kita melihatnya pada saat pandemi juga mengalami penurunan yang cukup tajam ya. Sampai ke level terendahnya kurang lebih di bulan April tahun kemarin ya. Jadi 6.500-an. Nah, sekarang pada kisaran 11.000 sampai dengan 12.000. Jadi artinya menyesuaikan dengan bagaimana perkembangan pasar dan sentimen-sentimen secara ekonomi yang terjadi. Nah, namun kita melihat kalau dari sisi tren pergerakannya dalam waktu yang cukup lama ya, dalam 7 tahun atau 8 tahun terakhir ini memang dengan tren menurun. Ya, kita lihat titik tertingginya pada tahun 2013 ya, di bulan April juga. Itu sekitar Rp18.000 ya diperdagangkan di sana. Namun sekarang nampaknya masih dalam tren-tren penurunan. Namun demikian kita melihat ya, outlook 2021-2022 itu nampaknya akan cukup menjadi turning point bagi saham ini, karena ada ekspektasi terhadap perbaikan secara internal dan juga paling tidak sudah mulai diversifikasi produknya dan pengembangan pasar, yang menurut saya sangat penting sekali. Karena kalau kita lihat beberapa value destroyer selama ini adalah karena persoalan harga, ataupun harga memang agak sulit untuk bisa ditetapkan secara lebih market based, lebih cenderung karena ini akan sangat related dengan government project dan government program, terutama di infrastructure development, properti dan lain sebagainya. Apalagi adalah salah satu state owned company di bidang penyedia bahan baku, terutama untuk infrastructure development. Nah, kita melihat nampaknya pergerakannya ini akan tetap ya secara jangka panjang akan downtrend, tetapi jangka menengah nampaknya ada outlook untuk bisa kembali ke valuasi yang netral. Oke, ini akan bergerak di support resisten berapa nih harga sahamnya menurut Anda selama tahun ini? Nah, tahun ini nampaknya kalau kita lihat ya, kalau dengan time frame yang agak panjang dalam jangka waktu setahun, itu kita melihat support level nampaknya di 9.500 itu sebagai support kuat. Ya. Okay. Dan kemudian kalau kita lihat lebih dalam lagi, resistennya ada di 14.700-an. Okay. Jadi pergerakan di level itulah menurut saya akan terjadi untuk semen Indonesia sepanjang tahun ini. Rekomendasi Anda terhadap para investor yang mungkin akan melirik saham ini?
Saya melihat bahwa dengan outlook 2021 yang cukup positif ya, dan saya pikir utilisasi akan kembali pada posisi sebelum pandemi sekitar 77%, 78%-an, itu membuat valuasi ini cukup atraktif sebenarnya. Kalau saya melihat sendiri intrinsic value-nya ada pada 15.000. Dengan harga sekarang tentu saja sekitar 11.000, kemudian 11.500. Ini cukup atraktif untuk investasi jangka menengah maupun jangka panjang, dengan potensial upside sekitar Rp4.000 ya, ataupun mencerminkan mungkin sekitar 30% sampai 35%. Bagi investor menurut saya sangat atraktif. Nah, bagi trader yang lebih berorientasi jangka pendek, saya melihat lebih baik melihat pada posisi support and resistance yang lebih jangka pendek. Kita melihat untuk paling nggak support resistance untuk sekitar 1 bulan 3 bulan, dengan support level pada 10.700, dengan resistance ada di 13.500. Baik. Mas Fendi Susianto, terima kasih banyak sudah bersama kami di Corporate Action pagi hari ini. Sama-sama. Pemirsa, Corporate Action segera kembali usai News Update sesaat lagi.